Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Halo, perkenalkan nama saya Ditya Mianti. Di sini saya akan mereview tentang kurikulum tulis Bimba yang telah dimoderatori oleh Bu Vina. Yang pertama itu ada yang pertama aspek kognitif, yaitu berkaitan dengan intelligasi atau kemampuan. Yang kedua itu aspek afektif, yaitu berkaitan dengan perasaan dan sikap. Yang ketiga itu ada aspek psikomotorik yang berkaitan dengan fisik, yaitu ada fisik kasar maupun fisik halus. Fisik kasar itu seperti senam senam otot ya, kayak misalnya merangkang dan berjalan. Terus kalau misalnya psikomotorik halus itu seperti menulis dan mewarnai. Terus selanjutnya, apa yang dimaksud menulis di Bimba, yaitu anak dilatih menulis sesuai dengan apa yang mereka pahami atau dengan apa yang mereka kenal. Kenapa harus ya anak kenal dan pahami terlebih dahulu? Karena supaya kegiatan menulis anak itu menyenangkan dan karena mengerti itu menyenangkan. Tujuan kurikulum tulis Bimba itu untuk menumbuhkan minat menulis pada anak sejak usia dini. Bagaimana cara menumbuhkannya, yaitu menggunakan paradigma Bimba dan metode Bimba. Lalu bagaimana cara mempelajari kurikulum tulis Bimba? Yang pertama itu harus pahami materi dalam kurikulum tulis. Terus yang kedua itu pahami cara baca bagan kurikulum. Adapun pemberian seperti modul mewarnai atau kertas kosong yang dapat diberikan selama proses belajar sambil pelajaran berlangsung, itu fungsinya untuk mengasah psikomotorik halus anak. Mewarnai dan mencoret bebas, yaitu mewarnai dan mencoret bebas merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan minat menulis anak, sehingga kegiatan ini dapat diberikan selama proses bermain sambil belajar. Tujuan untuk mencoret bebas itu ada dua tujuan. Yang pertama itu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utama itu agar anak menyukai kegiatan mewarnai dan mencoret bebas. Yang kedua, tujuan khususnya itu untuk menguatkan psikomotorik halus atau menguatkan otot-otot jari tangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan menulis menyenangkan bagi anak. Yang pertama itu cara anak memegang alat tulis. Yang kedua itu alat tulis yang digunakan untuk menulis atau mewarnai. Yang ketiga itu media yang digunakan. Yang pertama itu misalnya itu cara anak memegang alat tulis, kan karena banyak anak yang memegang alat tulis itu berbeda-beda, dan itu kita latih secara perlahan. Dan alat tulis yang digunakan untuk menulis atau mewarnai itu, kalau untuk pemula itu lebih baik menggunakan krayon, karena krayon itu kan kalau di kertas itu lebih gampang terlihat daripada pensil warna. Media yang digunakan itu bisa kertas kosong atau gambar-gambar yang disukai oleh anak. Cara bermainnya itu yang pertama itu memberikan media mewarnai atau kertas kosong untuk mencoret bebas. Yang kedua itu memberikan gambar-gambar yang disukai oleh anak. Jika anak suka menggambar, berikan kertas kosong sehingga media untuk menggambar. Yang ketiga itu mengajak anak berdialog mengenai apa yang diwarnai atau digambar sambil diarahkan untuk bernyanyi atau mendengarkan verbal. Terus yang keempat itu berikan reward dan motivasi kepada anak sebagai apresiasi. Modul tulis awal itu adalah alat permainan untuk menumbuhkan minat menulis, bukan untuk mengajarkan menulis. Jadi hanya awal-awal itu hanya mengikuti titik-titik atau menyambung garis atau menyambung titik-titik. Tujuan modul T1A itu, tujuan utamanya itu
menyukai kegiatan bermain modul T1A. Yang kedua itu tujuan khususnya terampil menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah melalui proses latihan menyambung titik. Cara bermain modul T1A itu yang pertama itu proses pada modul adalah melatih anak menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Yang kedua itu ajak anak berdialog agar ia tertarik. Awali dengan dialog umum menggunakan gambar sebagai tema dialog. Yang ketiga itu setelah anak tertarik barulah kita mengajak anak untuk menyambung titik dengan cara menyenangkan. Yang keempat itu bimbing anak untuk memegang alat tulis saat menulis. Motivator mengarahkan anak ke dialog bimba. Ajak anak untuk verbal huruf, verbal kata, verbal dikte, atau bernyanyi. Yang kelima itu dalam satu lembar modul tulis tidak harus diselesaikan semua. Yang utama adalah prosesnya. Hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar itu yang pertama anak berperan aktif dalam kegiatan. Yang kedua memberikan reward minimal 5 menit sekali. Yang ketiga itu evaluasi afeksi dilakukan setiap saat. Yang keempat itu evaluasi kognitif atau kemampuan dilakukan 10 menit sekali. Tujuan modul tulis 1A itu yang utama itu menyukai kegiatan bermain modul tulis 1A. Yang kedua itu tujuan evaluasi. Tujuan utamanya itu perhatikan sikap atau ekspresi anak, pastikan anak tertarik sehingga anak senang, antusias, dan semangat saat bermain modul. Tujuan khususnya itu terampil menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Terus evaluasi tujuan khususnya itu perhatikan saat anak menulis, pastikan anak menulis dengan konsep yang benar dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Tujuan modul T1B itu tujuan utamanya itu menyukai kegiatan bermain modul tulis 1B. Tujuan khususnya itu terampil menulis sambil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. Setelah tujuan utama tercapai, barulah kita boleh membimbing anak untuk mencapai tujuan khusus, karena bimba mengutamakan kebahagiaan anak stabil meningkatkan kemampuan secara bertahap. Cara bermainnya itu yang pertama itu proses pada modul adalah melatih anak menulis simbol huruf A, I, U, E, O dengan cara menyambung titik-titik. Yang kedua itu ajak anak berdialog agar ia tertarik. Awali dengan dialog umum, gunakan sebagai tema dialog. Yang ketiga itu setelah anak tertarik barulah kita mengajak anak untuk menulis simbol A, I, U, E, O dengan cara menyenangkan. Yang keempat itu ajak anak untuk menunjuk sambil menyebut simbol A, I, U, E, O secara berurutan. Kemudian bimbing anak untuk menulis simbol huruf tersebut. Sambil menulis, motivator menyebutkan bunyi hurufnya dan memberikan penekanan pada huruf yang dikenal. Yang kelima itu dalam satu lembar modul tulis tidak harus diselesaikan semua. Yang utama adalah prosesnya. Hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar yang pertama itu anak berperan aktif dalam kegiatan. Yang kedua itu memberikan reward selama 5 menit sekali. Terus yang kedua itu evaluasi afeksi dilakukan setiap saat. Dan yang terakhir itu evaluasi kognitif dilakukan 10 menit sekali. Tujuan utamanya itu yang pertama menyukai kegiatan bermain modul tulis 1B. Tujuan utama keduanya itu memperhatikan sikap dan ekspresi anak, pastikan anak tertarik hingga anak senang, antusias, dan semangat saat bermain modul T1. Kesimpulannya yaitu gunakan paradigma bimba, pelajari dan pahami 5 poin penting dalam setiap materi sebelum memberikan modul tulis kepada anak. Agar kegiatan menulis semakin menyenangkan, prosesnya harus bertahap. Yang pertama itu latih psikomotorik halus, yang kedua latih cara memegang alat tulis, yang ketiga memberikan media yang mudah dan yang disukai. Yang keempat itu ajak anak untuk menulis huruf atau kata yang sudah dikenal agar anak tertarik untuk menulisnya.
Yang terakhir itu modul tulis tidak harus diselesaikan. Tapi jika diselesaikan, ya kemungkinan anak itu sudah mulai menyukai saat belajar. Oke, sekian dari review saya pada kurikulum tulis ini. Mohon maaf bila video saya kurang menyenangkan, dan mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah. Saya meminta maaf dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus